Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Renungan Harian MSF Rema hari Senin 9 Agustus 2021 mengambil tema Takut akan Tuhan yang diinspirasi dari kitab Ulangan bab 10 ayat 12 sampai 22. Sahabat Rema yang terkasih, di dalam relasi orang tua dan anak, tentunya para orang tua mengalami bagaimana fase perkembangan anak dari kecil, dari anak-anak ke remaja. Disitulah orang tua akan banyak memberikan nasihat, wejangan, orang Jawa bilang wanti-wanti kepada si anak, supaya anak yang memasuki masa remaja itu berbekal nasihat dan wejangan dari orang tua menjadi remaja yang siap dewasa, bijaksana, bertanggung jawab akan hidupnya, pintar dan bijaksana di dalam memilih teman supaya tidak salah pergaulan, dan akhirnya juga tetap setia pada iman, juga tetap mengandalkan Tuhan. Intinya supaya relasi dengan Tuhan dan juga sesama, juga di dalam mendisiplinkan dirinya sendiri, bisa membantu dia bertumbuh menjadi remaja yang baik. Orang tua, tanda kutip, akan banyak sering cerewet, tetapi dalam arti yang baik, supaya anak yang memasuki masa remaja sungguh-sungguh terjaga, tidak salah pergaulan, dan akan tumbuh menjadi remaja yang matang, yang dewasa. Sahabat Rema yang terkasih, demikian halnya dengan inspirasi Rema yang diambil dari kitab Ulangan bab 10 ini, ayat 12-20, berkisah tentang Nabi Musa yang memberi wejangan ketika umat Israel akan memasuki fase yang baru. Mereka akan memasuki tanah perjanjian. Sama seperti orang tua yang memberi wejangan kepada anak yang tadi saya katakan menjelang remaja. Banyak waler, banyak wanti-wanti, banyak nasihat, banyak wejangan agar si anak akan tumbuh dengan baik, berrelasi dengan baik. Begitu juga Nabi Musa. Umat akan mengalami fase yang baru, akan memasuki tanah yang baru. Kalau mereka masih mempunyai habitus yang lama, mempunyai cara berpikir dan juga berrelasi dengan Allah dan sesama dengan cara yang lama, mereka akan melukai hati Allah. Mereka akan jatuh di dalam kebinasaan. Nenek moyang mereka selama di padang gurun adalah pribadi-pribadi yang kurang mengandalkan Allah. Pribadi-pribadi yang kurang bersyukur. Pribadi-pribadi yang tidak mampu menangkap karya penyelenggaraan ilahi. Mereka senantiasa hidup di dalam pemikiran mereka sendiri. Mereka memilih jalan sendiri. Bahkan mereka pernah menduakan Allah ketika membuat lembu emas. Mereka menyekutukan Allah, tidak mengandalkan Allah lagi. Itulah mengapa Nabi Musa wanti-wanti, memberi wejangan sebelum mereka memasuki tanah terjanji, supaya mereka takut akan Allah. Dalam istilah bahasa Jawa ada istilah ajrih asih. Takut tapi juga kasih. Relasi dengan Allah semacam itu. Takut dengan Allah bukan berarti karena Allah menakut-nakuti. Tidak. Takut akan Allah muncul karena kita mengasihi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Kita takut akan Allah, kita takut melukai dan tidak mengasihi Allah lagi. Karena Allah yang begitu besar mengasihi kita.
Kita takut untuk menyimpang dari firman Tuhan. Kita takut untuk tidak melakukan kehendak Allah. Karena kita takut kita melukai kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Takut akan Tuhan diwujudkan dengan senantiasa berpegang pada perintah-Nya. Dengan jelas sekali Nabi Musa menuntut itu, membeberkan, menjelaskan tentang hal ini. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Mengapa kita takut pada Tuhan? Mengapa kita harus berpegang pada perintah-Nya? Berpegang berarti mengandalkan. Aku tidak akan mengandalkan yang lain selain perintah Tuhan. Di dalam situasi apapun, di dalam kondisi keadaan apapun, berpegang, mengandalkan satu-satunya firman Tuhan untuk kehidupan kita. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu. Tidak ada yang bisa membuat kita lebih baik di dalam menghadapi hidup, bahkan memimpin kita kepada jalan keselamatan selain pada perintah Tuhan itu. Berpegang terus pada perintah Tuhan, mengandalkan satu-satunya dan tidak ada yang lain selain berpegangan pada perintah Tuhan itu. Takut akan Tuhan berarti berani mengandalkan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya tetap baik keadaan kita, selalu di jalan Allah. Sahabat Rema yang terkasih, mari bersama-sama kita memasuki setiap fase kehidupan kita yang baru, senantiasa berpegang pada perintah Tuhan dan takut akan Tuhan, karena di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman tidak ada yang lebih bisa memimpin hidup kita selain Allah sendiri melalui firman-firman-Nya. Di dalam situasi apapun kita mempunyai sesuatu yang diandalkan. Kita berpegangan erat pada perintah-Nya dan percaya penuh pada kuasa-Nya. Semoga keluarga kita masing-masing senantiasa dilindungi, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.